Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 11. Yang pertama, Rika Nur Fadilah. Yang kedua, Maratus Della Fadilah. Yang ketiga, Gimnastiar Ganda Wijaya. Pengertian karya tulis ilmiah. Menurut Henry Firman, karya tulis ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dan karya tulis ilmiah yang tidak dipublikasikan. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan diantaranya jurnal, buku, proceeding, merek dagang, dan lain sebagainya. Karya tulis ilmiah yang belum dipublikasikan terdiri dari yang pertama, skripsi. Skripsi adalah sebutan dari karya tulis ilmiah yang merupakan hasil penelitian di jenjang sarjana atau S1, sesuai dengan struktur dan kaidah yang berlaku. Yang kedua ada tesis. Tesis adalah sebutan dari karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan program studi pasca sarjana atau S2, berupa pengetahuan baru yang didapat dari penelitian umum lebih mendalam dibandingkan skripsi. Yang ketiga ada disertasi. Disertasi atau PhD. Tesis adalah sebutan karya tulis ilmiah yang dibuat untuk menyelesaikan program studi doktor atau S3 yang di dalamnya mengemukakan analisis penulis berdasarkan dengan kata dan fakta yang valid secara terperinci, disertai dengan temuan penulis sendiri berupa temuan orisinil. Yang keempat ada laporan penelitian. Laporan penelitian adalah sebuah laporan yang disajikan melalui tulisan yang berisi data penelitian, hasil dari penelitian, dan kesimpulan penelitian. Yang kelima ada manuskrip. Manuskrip adalah sebuah jurnal yang belum dipublikasikan. Yang keenam ada work paper. Work paper adalah ringkasan penelitian yang dibuat oleh seseorang, atau dalam kata lain, work paper sama saja seperti tugas akhir namun tidak terlalu rinci. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama adalah objektif. Artinya, karya ilmiah dibuat berdasarkan fakta dan data yang valid serta bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kepenulisannya, karya ilmiah tidak boleh melenceng dari data dan fakta yang ada meskipun biasanya dimasuki oleh argumentasi penulis. Dan yang kedua adalah netral. Ciri-ciri karya ilmiah netral artinya penulis tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu termasuk diri penulis sendiri. Pribadi peneliti menjadi pihak yang netral dari persoalan yang diangkat. Hal ini supaya hasil riset bisa dipercaya oleh publik tanpa ada keberpihakan. Yang selanjutnya adalah sistematis. Dengan mengikuti kaidah-kaidah kepenulisan yang berlaku, sistematis ini menyangkut dari susunan penulisan, pelaporan teknis analisis data, maupun tata cara penulisan. Yang selanjutnya adalah logis. Artinya, karya ilmiah harus dapat dinalar oleh akal setiap orang. Ciri-ciri logis ini akan memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian yang dijalankan melalui penalaran induktif maupun penalaran deduktif. Yang selanjutnya adalah tidak emotif. Karya ilmiah yang ditulis tidak boleh melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, karena karya ilmiah harus memaparkan fakta dan data yang didapatkan dari hasil penelitian, bukan dari perasaan subjektif penulis saja. Yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa baku. Bahasa baku digunakan supaya karya ilmiah lebih mudah dipahami oleh pembaca. Penggunaan bahasa baku meliputi setiap aspek kepenulisan,
mulai penulisan sumber, teori, hingga kesimpulan. Yang selanjutnya adalah kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah-istilah akademik sesuai dengan bidang penelitian penulis. Kaidah keilmuan dalam kepenulisan ini bertujuan supaya peneliti memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang selanjutnya adalah bersifat dekoratif. Bersifat dekoratif adalah bahwa karya ilmiah harus menggunakan istilah yang memiliki satu makna. Selain itu juga harus logis dalam memaparkan data penelitian. Kedua hal itu sangat penting supaya karya ilmiah bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang selanjutnya adalah terdapat kohesi. Maksudnya adalah penulisannya tidak bertele-tele dan langsung tepat sasaran. Setiap alurnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Penyampaiannya pun juga harus tepat sasaran dengan apa yang hendak disampaikan. Yang terakhir, kalimat efektif. Tujuannya adalah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar atau bertele-tele. Penggunaan kalimat efektif membuat pembaca semakin memahami apa yang dimaksud dari penelitian itu. Materi selanjutnya adalah karakteristik karya tulis ilmiah. Yang pertama ada mengacu kepada teori. Artinya, karangan ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran atau acuan dalam pembahasan masalah. Yang kedua, berdasarkan fakta. Artinya, setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret. Yang ketiga adalah logis. Artinya, setiap keterangan di dalam karya tulis ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya, rasional, dan dapat diterima oleh akal. Yang keempat adalah objektif. Artinya, dalam karya tulis ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Yang kelima adalah sistematis. Baik penulisan atau penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah atau karya tulis ilmiah disajikan secara teratur, kronologis dengan prosedur dan sistem yang berlaku dan tertib. Dan yang keenam adalah valid. Artinya bentuk maupun isi karya tulis ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Yang ketujuh adalah jelas. Artinya, setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya, gamblang, dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan-keraguan dalam benak pembaca. Yang kedelapan adalah seksama baik penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah atau karya tulis ilmiah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian. Yang kesembilan adalah tuntas. Pembahasan dalam karangan ilmiah atau karya tulis ilmiah harus sampai ke akar-akarnya. Jadi supaya karangan tuntas, pokok masalah harus dibatasi, tidak boleh terlalu luas. Yang ke-10 adalah bahasanya baku. Bahasa dalam karangan ilmiah atau karya tulis ilmiah harus baku, artinya harus sesuai dengan bahasa yang dijadikan tolak ukur atau standar bagi betul tidaknya penggunaan bahasa. Yang ke-11 adalah penulisan sesuai dengan aturan standar. Akan tetapi, tata cara penulisan laporan penelitian yang berlaku di lembaga tempat penulisan bernaung tetap harus diperhatikan. Materi selanjutnya adalah pengertian etika penulisan karya tulis ilmiah. Etika penulis karya tulis ilmiah adalah seperangkat norma atau kaidah yang harus diperhatikan oleh penulis karya tulis ilmiah. Norma adalah petunjuk. Etika dalam penyusunan karya tulis ilmiah meliputi yang pertama adalah penulisan harus dilakukan secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama.
Yang kedua, karya tulis ilmiah harus orisinil, bukan jiplakan dan hasil karya orang lain. Yang ketiga adalah menjaga kebenaran, fakta, dan manfaat yang disampaikan. Yang keempat, bertanggung jawab atas tulisannya. Yang kelima, menerima saran dan kritik yang diterima dari pembaca, reviewer, maupun editor. Yang keenam, menyadari secara sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, ada bentuk pelanggaran dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, fabrikasi dan falsifikasi data merupakan kesalahan dalam penulisan karya ilmiah yang dilakukan secara sengaja. Fabrikasi data adalah tindakan yang diciptakan data sendiri tanpa adanya penelitian terlebih dahulu. Falsifikasi data merupakan tindakan yang dilakukan untuk memasukkan data. Yang kedua, memanfaatkan data atau informasi bukan dari sumber asal. Menggunakan informasi bukan dari sumber asalnya yang dimaksud adalah tidak mencantumkan sumber informasi kedua dalam rantai data sumber penelitian. Yang ketiga adalah salami slicing. Salami slicing merupakan salah satu tindak pelanggaran publikasi karya ilmiah. Hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat sebuah studi yang berskala besar, namun studi tersebut dibagi menjadi dua publikasi yang terpisah. Salami slicing dan data augmentation, keduanya berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta karena data atau teks yang tampil lebih dari satu copyright. Yang selanjutnya ada pelanggaran hak kepenulisan, kepemilikan, dan ucapan terima kasih. Apabila penulis terlalu berfokus hanya pada menyusun karya ilmiah tanpa memperhatikan dan mencantumkan sumber data yang diperoleh dapat berakibat fatal. Selain itu, ucapan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan karya ilmiah juga sangat penting. Yang kelima ada publikasi ganda. Pelanggaran lain terkait publikasi adalah penulisan menggunakan data yang sama dengan data yang pernah ia lakukan sebelumnya dengan hanya mengganti kalimatnya. Yang keenam ada konflik kepentingan. Dalam menulis karya ilmiah tidak ada melibatkan konflik kelompok tertentu ataupun kepentingan pribadi dalam melihat suatu permasalahan. Hal ini dikarenakan karya tulis ilmiah harus ditulis secara objektif. Selanjutnya ada sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul yang baik dalam penulisan karya ilmiah harus singkat, namun dapat mencakup isi karya ilmiah tersebut. Yang kedua ada abstrak. Abstrak itu terdiri dari 250 kata yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Yang ketiga ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini berisi tentang identitas penulisan. Yang keempat ada kata pengantar. Kata merupakan salah satu bagian yang tidak mengandung unsur karya ilmiahnya karena berisi tentang maksud, penjelasan, dan ucapan terima kasih namun tetap memperhatikan kode etik penulisannya. Yang kelima ada daftar isi. Pada daftar isi dapat memberikan informasi secara menyeluruh karena terdiri dari uraian judul, subjudul, dan subbab lainnya dan juga disertai dengan nomor halamannya. Yang keenam ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dan yang ketujuh ada kajian teori. Kajian teori merupakan variabel yang ada lalu digabungkan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain dan melakukan telaah pustaka namun tetap mencantumkan sumber dengan cara menuliskan nama penulis dan tahun terbitnya. Yang ke-8 ada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tujuan. Tujuan yang dimaksud berbeda dengan tujuan pada pendahuluan karena tujuan ini berisi tentang gambaran tentang pemecahan masalahnya. Yang kedua ada waktu dan tempat, menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitiannya. Yang ketiga ada prosedur. Sebelumnya kita harus menjelaskan terlebih dahulu masalah apa yang akan diidentifikasi, lalu dijelaskan tindakan apa yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang kesembilan hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian lebih baik menggunakan data berupa tabel, grafik maupun gambar. Yang ke-10 ada kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan namun secara singkat. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini
berisi tentang sumber yang kita dapatkan dalam menyusun karya ilmiah tersebut supaya terhindar dari plagiat. Sumber karya ilmiah. Yang pertama ada artikel pada jurnal. Dalam pemilihan artikel ilmiah, usahakan untuk menggunakan hasil penelitian terbaru yang diterbitkan dalam 2-4 tahun terakhir. Yang kedua ada proceeding seminar. Proceeding seminar merupakan hasil dari konferensi ilmiah di mana makalah-makalah dari suatu seminar ilmiah dikumpulkan untuk selanjutnya diterbitkan. Yang ketiga ada buku. Buku adalah lembaran yang berisi suatu pembahasan dengan substansi pada bidang ilmu tertentu. Buku referensi dapat berupa hasil penelitian ilmiah terdahulu atau bisa juga berisi tentang konsep dasar suatu bidang ilmu. Yang keempat ada tesis dan disertasi. Tesis seringkali diartikan sebagai salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang menjadi prasyarat dalam menyelesaikan program magister atau S2. Sedangkan disertasi adalah bentuk karya ilmiah untuk jenjang pendidikan S3. Yang kelima ada internet. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan sumber literatur. Yang pertama, artikel yang dimuat oleh portal media massa yang kredibel. Yang kedua, data atau informasi yang dimuat oleh situs resmi dari kementerian atau lembaga atau pemerintah atau daerah. Yang ketiga, ada blog dari pakar yang ahli dalam bidangnya. Yang keempat, situs resmi suatu organisasi baik nasional maupun internasional. Yang terakhir, apabila ingin mengakses jurnal elektronik, maka akan lebih baik memilih jurnal yang memiliki sistem open access jurnal.